Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih dalam kondisi work from home, study from home dalam masa PSBB Corona ini. Terkait video yang kemarin tentang menarik kesimpulan dari beberapa premis, pada hari ini saya ingin menambahkan contoh soal yang dikerjakan. Kan kemarin hanya satu soal, hari ini saya ingin menambahkan contoh soal yang akan dikerjakan. Ada beberapa soal yang akan dikerjakan. Silahkan disimak baik-baik, dan jangan lupa sebelumnya silahkan subscribe channel ini, silahkan komen, dan nanti silahkan like agar kemudian channel ini bisa berkembang di kemudian hari. Langsung saja teman-teman, kita ke soal nomor 1. Baik, jadi untuk soal nomor 1 ini bunyinya seperti ini. Diketahui beberapa premis sebagai berikut. Jika mobil listrik diproduksi massal, maka mobil listrik menjadi angkutan umum. Jika mobil listrik menjadi angkutan umum, maka harga BBM turun dan harga BBM tidak turun. Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah: pertama-tama, kita harus membuat pemisalannya P, H, dan R dari masing-masing premis tersebut. Kita misalkan P itu adalah mobil listrik diproduksi massal, H adalah mobil listrik menjadi angkutan umum, dan R harga BBM turun. Setelah kita menuliskan pemisalan dari masing-masing variabelnya, lalu kita akan menuliskan premisnya. Karena yang pertama yaitu jika mobil listrik diproduksi massal, maka mobil listrik menjadi angkutan umum. Maka P, maka H. Ini untuk premis 1. Lalu yang kedua yaitu jika mobil listrik menjadi angkutan umum, maka harga BBM turun, H maka R. Lalu yang ketiga yaitu harga BBM tidak turun atau negasi R. Nah, dari sini kita langsung bisa menggunakan cara penarikan kesimpulan. Salah satu contohnya untuk yang kedua ini, P maka H dan H maka R, maka dengan berdasarkan silogisme dapat disimpulkan bahwa P maka R. Lalu dari kita di sini punya P maka R dan negasi R. Berdasarkan modus Tholen, kita di sini P maka R dan di sini kita punya negasi R, maka hasilnya adalah negasi P. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga premis tersebut adalah mobil listrik tidak diproduksi secara umum atau tidak diproduksi massal. Untuk contoh yang satu seperti ini, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui premis sebagai berikut. Jika kesadaran akan kebersihan meningkat, maka sampah yang berserakan akan berkurang. Jika sampah yang berserakan berkurang, maka saluran air lancar. Jika saluran air lancar, maka masyarakat bahagia. Dari ketiga premis ini, kesimpulan apa yang bisa didapatkan? Caranya sama, kita harus membuat pemisalan variabel untuk masing-masing pernyataan. Misalkan P adalah kesadaran akan kebersihan meningkat, H adalah sampah yang berserakan berkurang, R adalah saluran air lancar, S adalah masyarakat bahagia. Lalu kita menulis premisnya. Jika kesadaran akan kebersihan meningkat, maka sampah yang berserakan akan berkurang. Maka jika P, maka H. Nah, lalu premis 2, jika sampah yang berserakan berkurang, maka saluran air lancar. Jika sampah yang berserakan berkurang, maka saluran air lancar, H maka R. Lalu premis 3, jika saluran air lancar, R maka masyarakat bahagia, S. Nah, dari sini kita bisa langsung menggunakan cara penarikan kesimpulan. Dari premis 1 dan premis 2 bisa diambil P maka H, H maka R menggunakan silogisme. Hasilnya adalah P maka R. Dari hasil premis 1 dan premis 2 sama masih menggunakan silogisme. Ke premis 3 kita menggunakan silogisme, kita mendapatkan P maka S. Jadi kesimpulannya, jika kesadaran akan kebersihan meningkat,
maka masyarakat bahagia. Lalu kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui premis sebagai berikut. Jika hari ini hujan, maka saya tidak pergi. Jika saya tidak pergi, maka saya nonton bulu tangkis. Dari sini kita bisa memisalkan. Kita misalkan P adalah hari ini hujan. Q, saya pergi. R, saya nonton bulu tangkis. Nah, lalu kita tulis premisnya. Jika hari ini hujan, maka saya tidak pergi. P, maka negasi Q. Nah, lalu premis kedua, jika hari saya tidak pergi, maka saya nonton bulu tangkis. Berarti negasi Q, maka R. Dari sini kita bisa langsung menggunakan modus maksud saya silogisme. Kita bisa dapatkan P maka R. Berarti kesimpulannya, jika hari ini hujan, saya nonton bulu tangkis. Lalu yang keempat, contoh yang keempat, diketahui premis-premis sebagai berikut. Jika harga BBM naik, maka biaya transportasi naik. Jika biaya transportasi naik, maka harga bahan pangan naik. Harga bahan pangan tidak naik. Kita bisa mencari kesimpulannya. Kita mulai dengan menuliskan atau memisahkan variabel-variabel. Yang P kita misalkan harga BBM naik. Q kita misalkan biaya transportasi naik. R kita misalkan harga pangan naik. Nah, kita bisa menuliskan premisnya. Premis 1, jika harga BBM naik, P, maka biaya transportasi naik. I. Premis 2, jika biaya transportasi naik, maka harga pangan naik. R. Premis 3, harga pangan tidak naik, maka negasi R. Dari premis 1 dan premis 2, kita bisa mengambil kesimpulan menggunakan silogisme P maka R. Dari hasil premis 1 dan premis 2 dan premis 3, berdasarkan modus Tholen, kita bisa menyimpulkan hasilnya negasi P, yang artinya harga BBM tidak naik. Nah, inilah teman-teman contoh-contoh soal, beberapa contoh soal dari membuat maksud saya menarik kesimpulan dari beberapa premis. Dari keempat contoh soal ini insya Allah masih cukup mudah. Nanti akan di video selanjutnya akan ada video lain tentang kesetaraan pernyataan majemuk, tentang lingkaran, dan kuantor. Nah, di video selanjutnya akan ada beberapa hal tersebut. Kesetaraan persamaan majemuk, kuantor, dan lingkaran akan lebih detail. Nanti juga ada contoh soalnya. Jadi tetap stay di channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada yang mau diusulkan untuk channel ini, silahkan di komen dengan sopan tentunya. Jangan lupa tetap tonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.